Muda, kembali lagi bersama kita di podcast Kaum Muda. Jadi kali ini kita ada tema nih Kak Santana. Apa tuh Kayu temanya? Jadi tema kita kali ini adalah Panggilan seru gokil habis. Keren banget nih temanya nih Kayu. Jadi gimana nih Kak Santana? Apa kabar? Baik Kayu, puji Tuhan. Kayu sehat? Sehat, puji Tuhan. Ini yang di rumah gimana nih? Sehat juga kan? Semoga sehat kalian dong. sehat terus ya. Tuh. Oke. Jadi kita kali ini mau ngapain nih Kak Santana? Sekarang kita ngapain ya? Udah ada bangku 3 di sini. Ngapain ya Kayu ya? Ngapain ya? Tidur aja kali ya? Tidur aja kali ya. Ini. Ya udah kita tutup aja podcastnya. Enggak dong. Jadi kali ini dalam rangka Minggu Panggilan kita ada kedatangan tamu-tamu yang spesial nih. Oh, siapa aja tuh Kayu? Kak, punya lu mungkin ya Kak Dulunya Santana. dulu kali ya. Boleh. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng tentunya. Cantik-cantik dan ganti-ganti berada ada cowok ada cewek ya. Betul. Lebih spesifiknya kali ya Kayu apa Lebih tuh? spesifiknya apa ya? Tidak menikah. Oh, tidak menikah. Tante Miske. Oh, bukan ya. Tidak. Ya, panggil Bukan aja ya, kali ya Kak. Oh, ya udah panggil aja tuh daripada nanti Iya. penasaran penonton Iya. gitu kan. Tuh. Ya udah kita panggil aja. Ya. Oke, yang pertama kita akan panggil narasumber kita, Suster Kamila, dipersilakan masuk. Selamat sore, Suster. Silakan, Suster. Yang kedua, Romo Mario. Selamat sore semuanya. Sore, Romo. Silakan duduk, Romo. Dan yang terakhir adalah Suster Grace. Sore, Suster. Silakan duduk. Iya, benar ya, ganteng dan cantik. Iya. Suster, apa kabar? Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, jangan tegang ya, Suster ya. Ya. Santai ya. Kita Romo, santai apa aja. kabar Romo? Oh baik dong, luar binasa. Luar biasa. Maaf. Suster, Grace, apa kabar? Baik dan tidak binasa. Lucu ya? Iya, lucu. Ya sebelum ngobrol-ngobrol lanjut lagi nih, boleh perkenal dulu dong dari Suster dan Romo. Dari sini deh. Iya, Ladies first lah ya. Ya, ladies first. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Suster Maria Kamila SFS. Saya berasal dari Seragen. Oke, tugasnya Tugasnya di novisiat SFS. official SFS. Oke, kita karena ladies first ya Romo ya. Ya. Oke, Suster dulu. Baik, saya Nonton Santoso. Saya lahir besar di Jakarta. Ya. Sekarang saya tugasnya di rumah retret Gria Angela. Oke, rumah retret ya Suster ya. Oke. Nah yang terakhir, Romo. Baik, halo teman-teman semuanya dan juga para suster sekalian. Saya Romo Wolfgang Amadeus Mario Sara, biasa dipanggil Romo. Iya, tahu. Panggilannya Romo Mario. Saya lahir dan besar di Bogor. Lalu sekarang tugas di sebelah Oh, di sebelah. Wah, sebelah. Tembokmu. Iya, dekat kok. Paroki Santo Joseph Sukabumi. Oke. Di Paroki Santo Yosef Sukabumi, Romo Mario. Oke. Tadi Romo ada Wolfgangnya ya. Itu kawanan serigala apa gimana, Mo? Gang serigala. Oke, keren Bukan. banget loh Romo Nama namanya. Wolfgang itu memang Bapak memang sangat suka sekali musik klasik. Oh, gitu. Kita tahu kan ya ada yang namanya musisi klasik itu Wolfgang Amadeus Mozart. Oh, Nah, jadi Wolfgang itu sedikit diambil dari situ. Lalu Amadeus Mario Saranya ya kurang lebih enak lah jadi dipakai nama. Oke. Keren Mo, namanya keren. Oke, Romo Suster, ini banyak banget yang masuk ke Instagramnya OMK, pertanyaan-pertanyaan netizen. Ya, dan sekarang kami berdua di sini akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Karena tadi Kayu menyenggol soal Minggu Panggilan, tidak jauh pertanyaan tentang Minggu Panggilan. Itu ya, Suster Romo ya. Oke. Kayu mungkin ada pertanyaan? mungkin buat awalan nih, Mo. Buat pemirsa di rumah yang nggak tahu panggilan itu apa sih panggilan itu menurut Romo dan Suster? Oke, siapa dulu nih? Ya udah, Om Pimpa dah. Ini kan ladies first. Oh, iya. Sekarang yang second boleh dulu. Saya
baiklah. Salaman dulu, Suster. Udah selek ya. udah berarti Romo dulu silakan Bu. Baik. Panggilan itu jika kita mendefinisikannya secara sederhana saja ya. Ya, teman-teman semuanya yang ada di rumah, kita dipanggil lalu kita menjawab. Kayak teman-teman aja bayangkan lagi angkat telepon karena telepon itu berdering. Lalu kita dengan cepat kan menjawab ya. Jadi panggilan itu bagaimanakah ada yang memanggil lalu kita menjawab. Tetapi secara khusus kami di sini mungkin Romo bantu bahwa kita ini panggilannya adalah panggilan hidup. Jadi karena panggilan hidup, panggilan itu menghidupkan, yang pada akhirnya kami pun, saya Romo, lalu teman-teman saya ini ada 2 orang suster, gitu kurang lebih. Oke. Terima kasih Romo. Mungkin dari kedua suster ini mau gunting kertas batu atau mau siapa dulu? Dari saya. Oh, dari Suster Kamila dulu. Boleh Suster Kamila, silakan. Kalau menurut saya panggilan itu sebagai undangan yang memerlukan. Jadi kalau undangan kita kan katanya dapat undangan itu bisa kita tanggapi, bisa datang, bisa tidak. Oke, itu betul Suster ya. Jadi, tadi ada telepon, ini undangan. Oh, yang Suster Grace apa ini sekarang? Supaya lebih seru. Setelah diundang, Udah diundang, pestanya berarti sekarang. kita harus berani seperti tadi kan. Begitu dapat telepon, kita kan habis lihat undangan kan, telepon undangan nih, terima apa enggak? Ya, kita terima dong, masa nggak diterima? Ya, namanya Berarti kesimpulan dari dua ini ya Suster. iya, namanya sahib telepon, Angkat. Oke. langsung, halo Besti, gitu, Mantap, keren Suster. Besti nggak tuh? Besti. Nah, tapi pertanyaannya Romo Suster, kalau misalkan telepon itu nggak diangkat, undangan itu nggak dihadiri, gimana tuh? Siapa dulu yang mau jawab? Kita balik lagi ke Romo dulu. Sama aja kalau saya bayangkan berarti gimana panggilan itu undangan tapi undangan itu tidak diterima atau tidak dijawab kan ya? Iya. Sama aja berarti tidak akan ada suatu kehidupan kalau menurut saya pribadi. Karena ketika kita dipanggil berarti ada sesuatu yang kita tanggapin dan berarti ada sesuatu yang ingin entah kita jawab ataupun mungkin secara apapun itu ya kita perbuat sesuatu. Jadi kalau tidak ada tanggapan, tidak ada penerimaan dari undangan tadi ya berarti tidak ada kehidupan, tidak ada yang menghidupkan. Kalau saya pribadi. Oke, jadi Suster. Saya setuju dengan Romo. Kayaknya sama jawabannya. Ya, begitu soalnya. Apapun yang katakan Romo, Suster setuju. Sebenarnya apa? Gimana Suster? Jadi memang benar ya, kalau undangan itu tidak ditanggapi juga akhirnya tidak terjadi apa-apa. Pengalaman saya, kalau undangan itu tidak dihadiri ya kita bisa merasakan pestanya, bagaimana undangannya, dan sebagainya, bagaimana pengantinnya misalnya. Sehingga ketika kita menanggapi tanggapan Suster Grace. Dari saya sudah pasti 2 saudara dan saudari saya itu betul. Sepakat ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sahabat baik gak akan pernah sekali telepon tidak dijawab lalu nggak nelpon lagi, nggak mungkin. Doi masih telepon terus sampai kita sendiri yang ngomong gitu ya, sampai akhirnya kita pengen tahu ada apa sih sampai ditelepon. Jadi jangan khawatir kalau kita tidur, khawatir sekarang diundang nggak datang, nggak usah khawatir, masih diundang lagi sampai kita tahu itu real thing. Oke, Suster, keren nih. Jawaban ini nyetrik juga ya, anak muda banget sih Suster Yoi. Grace. Kan gokil habis. Oke. Kalau tadi nih, jadi menanggapi apa yang Romo bicarakan tadi ya.
berarti kita harus menanggapi panggilan itu kan ya. Nah, Romo sendiri kenapa Romo mau menanggapi panggilan? Ini pertanyaan khusus buat Romo Mario sama Suster Kamila. Nanti buat Suster Gira sendiri aja. Khusus ya. Soalnya doi kan tadi. Nah, nanti pertanyaan soal doi. Oh, Romo, gimana? Oke, baik. Terkait menanggapi panggilan, pertama awalnya itu terjadi ketika saya masih berumur, kira-kira masih duduk di sekolah dasar. Itu ketika kelas 5, lalu saya tercetus, lalu saya mengungkapkan bahwa saya melihat seorang Romo itu suatu figur yang menyenangkan. Hanya itu kalau pikiran anak-anak. Ya. Lalu saya katakan kepada papa mama bahwa saya ingin jadi Romo. Dan ternyata papa mama tuh mengingat bahwa saya tuh kalau diajak gereja, kalau duduk di gereja, duduk depan, itu selalu mengatakan dan mengulang apa yang Romo katakan. Misalkan Tuhan bersama, ya seperti itu. Lalu inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, misalkan seperti itu. Dari hal itu tuh yang saya rasakan pada akhirnya ketika saya pun sudah masuk atau duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP, nah ternyata panggilan itu kembali muncul di tengah pergaulan saya, yang menurut saya pada saat itu sebenarnya kan anak-anak sekarang gitu ya, yang SMP dan SMA, ya sedikit-sedikit sudah mulai ada yang namanya cinta monyet, kan? Tetapi entah kenapa, nggak tahu, bukannya saya tidak suka cewek, tetapi tertarik iya, tapi nggak tahu waktu itu keinginan untuk jadi Romo tuh besar banget. Karena pertama juga selain dari hal itu, background saya buka saja. Bapak nonton konten. Bapak nonton ya. Oke. Bapak saya itu Saya mantan. itu Bapak tuh. Halo Bapak. Jujur nih ya, nggak bohong kok anaknya, tenang. Bapak saya seorang mantan frater. Gitu. Lalu saya juga punya om yang mantan frater. Tapi ada juga, kalau tadi kan semua mantan, ada juga untung nih, satunya ada benar-benar Romo di Tanjung Karang. Gitu. Jadi kami tuh beda cukup puluhan tahun, dan itulah yang memotivasi saya untuk menjadi seorang imam. Akhirnya saya berani untuk memutuskan menjadi seorang imam, lalu tes masuk seminari menengah, dan pada akhirnya saya ikutin semua pergulatan dan juga perjalanan hidup panggilan itu, yang pada akhirnya membuat saya sekarang menjadi seorang imam untuk Kesuan Bogor, dan sekarang bertugas di Paroki Santo Joseph Sukabumi. Jalanannya singkat, padat, jelas ya Romo. Nanti Bapak silahkan menonton. Iya. Suster Kamila, bagaimana perjalanan hidup panggilan, Suster? Perjalanan panggilan saya juga dimulai dari kanak-kanak. Saya tertarik menjadi seorang suster itu ketika usia juga sama ya, SD, ketika itu komuni pertama. Itu yang awal saya tertarik menjadi seorang suster karena guru sekolah minggunya seorang suster. Di pengalaman itu saya kenal dengan suster-suster, meskipun rumah saya dengan susteran ya lumayan jauh, dan jarang sekali saya melihat figur suster karena saya sekolah di dekat rumah, di sekolah negeri, sedangkan susteran itu di sedikit kota. Membuat saya jarang sekali melihat suster. Itu membuat saya tertarik untuk suster. Dulu sering bermain dengan teman-teman itu pakai taplak meja itu yang dipakai untuk kerudung misalnya, seperti itu ya, dan dipakai lalu seperti suster. Kebetulan juga di dalam keluarga kami ada seorang puder DM. Jadi ada banyak suster-suster yang kadang-kadang datang ke rumah berkunjung, lalu sekedar bertemu dengan keluarga, makan bersama, lalu pulang seperti itu. Dan itu ternyata menjadi sesuatu yang membuat saya tergerak untuk seandainya saya menjadi seperti itu. Dalam perjalanan itu sampai SMP itu masih timbul tenggelam, seperti tadi suster mengatakan, panggilan itu kadang kita dengar tapi juga kadang tenggelam.
tidak terdengar telinga saya. Jadi akhirnya ketika masuk SMA, keinginan itu timbul kembali. Saya selesai SMA langsung masuk Suster Fransiskan Soekarno. Saya masuk 2001 masuk dari SMS sampai sekarang saya kembali di. Terima kasih Suster, keren banget, keren. Oke, karena ini sudah terpanggil, sekarang kita ke Suster Grace. Ada pertanyaan, Suster. Kalau tadi Suster menjawab tentang doi, Suster pernah pacaran nggak? Iya, jelas. Jelas. Karena Berapa Suster mantan? Wow, kasih tahu luar biasa. ya, jelas saya pernah pacaran karena dalam proses menjadi seorang suster, pas saya bilang sebetulnya bukan waktu jadi proses jadi suster, sebelum saya jadi suster. Waktu SMA saya, keluarga saya itu ada tante-tante saya yang tidak menikah dan mereka sangat asik, jadi tidak menikah, single dan asik gitu ya sama kita keponakan-keponakan. Dan saya melihat asik juga nih ya, terus jadi aktif di gereja tetapi bukan aktivis, jadi bukan yang all out gitu ya, enggak. Jadi ya kadang-kadang hadir enggak gitu ya. Dan saya melihat kehidupan itu menyenangkan. Saya waktu SMA saya bilang, Pap, kayaknya saya nggak mau nikah deh, saya mau hidup seperti Joy sampai Diana. Mereka hidup untuk keluarga, mereka punya penghasilan, mereka hidup sama kita, mereka sayang sama kita, terus bisa ke gereja, mau di gereja lama oke, nggak lama juga nggak masalah gitu. Kayaknya asik tuh, Mam. Ya, papa saya yang bilang, kamu kebanyakan baca sih, jadi nggak mau nikah kan. Dan habis itu ngotot banget, kakak-kakak saya udah kuliah, nggak ada satupun yang ditanyain kamu punya pacar apa belum. Saya doang tanyain. Dan mati saya nih kenapa sih gitu ya. Rupanya papa saya merasa saya ada kelainan dalam tanda petik gitu ya, sampai kok nggak mau menikah. Sehingga dalam prosesnya di usia tertentu saya tunjukkan bahwa saya bisa kasih gitu ya. Hanya ya begitu, kesian juga ya punya kekasih. Kalau saya lebih demen sendiri gitu ya, begitu doa gitu kan, ikut mau, boleh nggak? Boleh, saya bilang silakan duduk. Tapi kan nggak mungkin doa terus kita ngobrol. Saya kan doa pasti asik dengan Tuhan gitu ya. Ya lama-lama kan dia terganggu juga gitu ya. Saya terus bilang, ya kamu sama teman kamu aja, kan punya teman juga, hangout. Saya punya teman, kamu punya teman, hangout. Tapi itu rupanya akhirnya kenyataan bahwa saya menikmati kehidupan yang single kan gitu ya. Dan terkadang itu menjadi kendala orang punya tanggung keluarga karena merasa di nomor dua kan, ya kan. Apalagi begitu kalau ada sesuatu saya nggak cemburu gitu, misalnya saya merasa kamu happy, saya happy, kamu happy gitu, terus dianggapnya saya saya jadi bingung sendiri gimana ya jadinya ya. Rupanya karena saya menikmati kebersamaan saya dengan Tuhan lah, kalau kata-kata seperti itu buat saya sudah saat dia nyaman sama saya puji Tuhan. Saat dia merasa nyaman dengan orang lain, saya juga bersyukur. Yang penting mungkin jawabannya untuk soal perpacaran seperti itu kali ya. Keren Suster. Oh tadi termotivasi karena sendirinya ya Suster ya. Karena Nyamannya ya, Suster ya. Nyaman dengan sendirinya dan dengan Tuhan ya pastinya. Kalau Romo tadi dengan apa tadi itu? Background keluarga. Oh Suster nyaman dengan tugasnya sekarang. Oke. Ya. Kayu ada pertanyaan lagi nggak sih? Saya mau nanya boleh? Oh, boleh. Ada air nggak? Oh ada air. Bentar. Kita panggilin dulu Gus. Air Gus. Biasanya air sama roti sih. Ada Gus. Iya, makasih ya Gus ya, hati-hati jatuh Gus. Adik bungsu, terima kasih. Thank you Gus ya.
upahmu Besar di besar di surga. surga. Iya, makasih ya Gus ya. Jangan minum Romo Suster ya. Terima kasih. Iya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ada nih. Tips and trick menanggapi panggilan buat orang muda. Jadi misalkan kalau misalkan ada teman-teman aku nih yang mau jadi suster atau jadi romo itu gimana? Kalau dari suster dan romo Yang kita lagi minum langsung. Lanjut dulu. itu dulu deh. Udah kita mulai dari Suster Grace deh kalau Ya, gitu. boleh. Oh, Yang gitu paling ya. dekat sama aku ya. Ya, yang paling Tips dan trik menanggapi Panggilan panggilan khususnya untuk orang muda. khususnya untuk orang muda. Jalanin dulu aja. jalanin dulu aja. Jalanin. Jadi jangan takut, jangan persisten dulu. Begini, papa saya itu selalu menasehatkan kami semua. Konteksnya memang pacaran ya. Saya mencari pasangan hidup. Sebelum pacaran, kamu harus buka dua mata, buka dua telinga. Jadi harus banyak tahu tentang pasangan kamu. Ini tentang kehidupan sebagai seorang biasa. Jadi tahu dulu, kenali dulu. Ya, bikin, ikut gitu ya, ikut gitu, sekali-sekali kalau mau jadi imam gitu, terutama ya projo. Kintilin satu hari ngapain sih? Iya, gitu ya. Masuk ke kamar gitu. Sebetulnya Ngapain aja? 24 hours 7 days ngapain sih gitu ya? Berkebun. Ya kan selain berkebun, pasti ada romo yang suka berkebun, ada romo yang sukanya memang baca gitu ya, ada romo yang jadi kamu istilahnya tahu betul ya, makanya buka mata, buka telinga, karena begitu sudah masuk, begitu udah mulai pacaran, itu waktunya kamu belajar tutup satu mata, tutup satu telinga. Orang ngomong yang jelek-jelek udah mulai disortir gitu ya, karena udah mulai menerima. Pasti ada yang jelek, gak semua kehidupan itu indah. Begitu udah kekal itu udah gak bisa jalan. Jadi kaca belakang itu udah ditutup, jadi udah gak bisa no. Spion udah gak bisa. Spion udah gak ada, direct satu one way tiket, jadi gak ada katanya salah itu artinya udah menikah gitu, udah janji menikah di gereja, itu udah nggak ada lagi tuh. Tutup dua mata, tutup dua telinga, pasangan kayak apapun pasti dia top banget. Itu dia. Keren. Jadi kesimpulan dari suster kenalin dulu. Kenali ya. dulu tapi Tuh. Kalau dari Roma mungkin Apa tadi pertanyaannya? Tips and tricks Oh ya. Tips and trick tentang menanggapi panggilan buat OMK. menanggapi panggilan buat OMK. Saya selalu ingat kata ini atau kalimat ini dari bokap, dari mama. Ya. Tanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu pilih. Tanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu pilih. Mengapa saya mengatakan dan saya merefleksikan hal ini banget, yang saya ingat banget dari mama, ya? Karena benar, begitu tadi katakanlah kita dipanggil, lalu kita menjawab, yang punya tanggung jawab untuk diri kamu sendiri, bagaimanakah kita itu menghidupi panggilan kita itu kan diri kita sendiri. Jadi ya, jadi benar-benar kerasa ketika kita itu punya kesulitan, gitu ya. Ketika kita itu punya kesulitan, ya benar-benar akan balik lagi kepada diri sendiri. Kamu harus menanggapi dan mengatasinya itu seperti apa. Sehingga maksud saya adalah ketika kita pun sebagai orang muda Katolik, nanti suatu saat kamu mungkin akan mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda. Kalau tadi kan suster mungkin diawali dengan doi, lalu suster Kamila bagaimanakah akhirnya tugas ini yang membuat suster Kamila itu menyenangkan, menjalani hidup panggilannya. Lalu saya bagaimanakah dengan saya cerita tadi dari background keluarga, lalu melihat pribadi Romo yang menyenangkan. Itu menjadi suatu hal yang perlu, tadi benar kata suster bahwa kita tahu, tapi kita ingat ketika sudah masuk, tanggung jawablah akan hal itu. Karena benar, ketika kita sudah menjawab, itu senantiasa tuh pasti Tuhan kan pasti akan bantu gitu. Tetapi nanti kalau kita istilahnya kita sudah sangat-sangat terikat, tadi yang dengan mungkin
kalau dari kaum biarawan biarawati itu menaik kaul, itu kita sudah susah untuk baliknya. Bukan berarti tidak bisa, tapi tanggung jawab itu yang kita tanggung jawab sama yang di atas. Suster, Setuju. setuju oleh kedua orang ini, jawaban selesai. Suster nih, Suster Setuju. Kamila. Setuju. Teman nambahin suster? Saya menambah sedikit. Saya juga tadi mengingat kembali juga pesan ibu saya ketika mau pergi dari rumah. Saya memang saya mengatakan karena ibu saya orang Jawa, maka saya mengatakan Mbok, saya suster, apa engkau bisa katakan seperti itu? Nanti kamu bisa suster. Jadi sekali kamu pilih, kamu jangan sekali. Itu pesan ibu saya. Jadi tetap maju. Pesannya mungkin bagi saya awal apa ya, tapi setelah dilakukan perjalanannya saya kesetiaan itu ya saya miliki setelah saya mau seperti Suster Grace tadi ya, ketika kita mau kenal dengan mereka ya kita baik-baik ketika sudah tahu ya. Jadi saudari saya itu tidak semuanya ya, baik-baik, semua itu sudah mengerti. Itu juga mungkin dalam ketika kenal dengan pasangan, kok awal-awal dia cantik sekali, ganteng sekali, tapi dalam perjalanan semakin kesini semakin keriput ya, sudah berganti lagi, semakin ada ubahannya misalnya, atau dan gimana saya tetap bisa saya pilih. Itu juga panggilan apapun yang terjadi tetap setia. Kesetiaan. Udah ada tips satu lagi nggak? Boleh, suster, boleh. Mau jadi biar-biarati, jangan lupa ketawa ya. Ketawa itu emas, itu sudah wajib. Wajib ya. Kan kalau di teman-teman saudara-saudara muslim kan ada hukum wajib, ada hukum sunnah. Ya. Nah, ini masuk hukum wajib. Oh, wajib ya. Ketawa ya. Ketawa. Tapi benar. Biar happy. Panggilan itu menggembirakan. Pantesan kelihatan dua suster ini walaupun sudah ubanan muda ya. Awet muda. Awet muda ya. Oke. Apa lagi nih? Oh iya, tadi mendengar sedikit ya bahwa ini aja dulu deh. Tahap pembinaan untuk menjadi biarawan atau biarawati seperti apa sih Romo, suster? Mulainya itu dari apa dulu, gimana masuknya, prosesnya itu seperti apa gitu. Boleh nggak diceritain? Tadi terakhir jawab mungkin menjadi awal dan terakhir. Udah terakhir. Untuk tahapan menjadi seorang suster itu awalnya itu aspiran itu masa pengenalan. Nah, bersama tadi ikut bersama dengan suster komunitas. Kalau di CPS itu 6 bulan pengenalan, sambil memastikan bahwa ini memang Tuhan. Setelah aspiran masuk di masa postulan. Postulan itu selama kurang lebih 1 tahun. Setelah 1 tahun postulan 2 tahun maksudnya selama sampai setelah suster SFS Itu berapa tahun tuh? sekitar 9 sampai 9 tahun. Bisa jalan suster. Bisa mungkin terbang Oke, panjang juga ya suster ya. ya
lumayan. Kalau di SMS Iya. ya. Kalau di OS itu gimana? Ya, intinya sih kurang lebih sama dengan durasi yang kurang lebih sama. 9 tahunan ya sudah. Iya. Nah, jadi tergantung pribadi sendiri yang pertama, dan kedua itu tergantung dari fokus. Para suster kita juga bisa buat kehidupan sukses. Seru dan tapi saya mau cerita satu nih Boleh. ya, yang paling seru dari novisiat, dan itu selalu dilakukan oleh semua novisiat. Apa Jadi saya khawatir. Ini ada bocoran rupanya ya. Bocoran untuk tips and trick. Anggungan kepala kalau cerita susah benar. Pasti novisnya juga, cuma formatris atau ibu novisnya pura-pura nggak tahu. Oh gitu. Supaya sedikit keluar, tapi kan dia tahu balik lagi. Iya, Kita pengen tahu dia giring kandang aja. Gitu, terus kita giring lagi, pengen tahu kayak apa sih? Oh, ternyata giring kandang. Gitu kan. Nah, jadi biasanya kan kita pasti nggak dapat uang saku kan, apalagi Iya. kalau novis gitu ya. Kita nggak dapat uang saku, jadi cuma dapat uang sedikit tuh biasanya pulang. Dulu kan kami di siap kami di gedung itu, jadi kami dapat uang gitu perjalanan. Ini kan kami pengen jajan kan, gitu ya. Suster kami tuh, Suster Rosa tuh tahu, kita juga pengen tahu lah mereka gitu ya. Suster kami tahu ini jajan gimana nih caranya gitu supaya bisa jajan. Jadi akhirnya kita pergi, suster kami pergi ya, hati-hati naik angkotnya, iya. Perginya juga kan dilihat timingnya kan supaya pas gitu. Jadi kita nggak naik angkot, langsung ambil tas lari itu ke Pratista waktu itu kan, kita kan sama teman-teman OSC. Wah, kita jalan cepet gitu ya. Kalau bisa minjem sepeda, buru-buru pinjam sepeda, naik sepeda, lumayan. Itu uang kita simpen. Begitu udah 2-3 kali baru kita bilang, susah kita udah mau beli gorengan. Oh iya boleh. Dan kita beli gorengan itu salah satu tips dan trik gitu. Jadi kalau mau sesuatu pasti bisa. Yang penting apa? Kita tahu cara. Masih legal. Masih legal. Susah Kamila beli gorengan? Ketahuan juga. Nanti pas Apa? bubur ayam. Ketahuan guys rupanya. Oke, kalau itu tadi tips and trick dari suster, tips and trick dari Romo. Ini berapa belas tahun nih? Kalau kurang lebih itu kami para Romo dan saya alami dari seminari menengah hingga akan jadi Romo atau sudah jadi Romo tuh kurang lebih 13 tahun. Jomblo. Iya. Panjang lagi. Kita belasan tahun sekolah seperti biasa, lalu kami kuliah dan pada akhirnya belasan tahun itulah kita baru jadi Romo. Ya, teman angkatan saya sudah semester berapa, kami mah baru semester 1. Jadi kurang lebih gini. Kalau untuk tahapan jadi Romo tuh diawali dengan seminari menengah yang saya alami. Seminari menengah. Tapi juga ada di kuspan lain tuh yang sudah dimulai dari seminari kecil. Jadi maksudnya adalah sudah dimulai dari sekolah menengah pertama ya. Dari SMP juga ada. Dan kalau saya secara pribadi itu kan masuknya di seminari menengah Stella Maris Bogor, waktu itu masih di Bogor. Nah, itu kami menjalani seminari menengah itu 4 tahun di sini. 4 tahun. Tapi 3 tahunnya itu sama seperti sekolah menengah atas biasa, SMA biasa. Jadi kami nginduk sama sekolah Budi Mulia Bogor. Nah, kami 3 tahun di situ. Tapi guru-guru BM ini datang ke tempat kami, ke seminari untuk mengajar. Lalu 1 tahun tambahannya adalah ya katakanlah persiapan untuk kuliah lah. Gitu. Jadi kami sudah dapat pelajaran di luar SMA yang katakanlah itu jadi bekal kalau kami nanti menghadapi dunia perkuliahan. Itu 4 tahun. Lalu setelah 4 tahun, kalau di seminari menengah Stella Maris kami bebas boleh tarekat atau diocesan manapun yang ingin kami katakanlah jadi tempat berlabuh selanjutnya. Ya, jadi bebas. Dan saya lebih memilih ke Projo Bogor karena bukan karena yang lain tidak menarik, tapi karena sayanya saja yang mungkin saat itu hanya kenal Projo Bogor, gitu ya. Gitu. Jadi saya hanya kenal Projo Bogor dan saya akhirnya memutuskan untuk memilih Projo Bogor. Jadi 4 tahun setelah di seminari menengah Stella Maris Bogor itu, lalu saya memutuskan untuk mendaftarkan diri di seminari tinggi Santo Petrus Paulus Kuspan Bogor yang tempatnya ada di
Bandung sana, dekat dengan Ursulin. Ya beda. Ya kalau dari Buah Batu ke Anjela itu sekitar kalau naik sepeda setengah jam lah ya, setengah jam sering sekitar setengah jam. Nah itu kami di Senari Tinggi juga ada tahapannya. Jadi yang pertama seperti biasa itu tahun pertama kami ada yang namanya tahun orientasi rohani. Nah, ini 1 tahun itu kami belum kuliah, tapi hanya mengenal bagaimanakah rohani kami dibentuk agar menjadi seorang rohaniwan yang baik. Ya. Lalu di tahun berikutnya, selama kurang lebih tambahan 4 tahun, kami kuliah S1. Berarti tadi sudah 5, lalu S1-nya 4. Berarti sudah 9. Nah, S1 4 tahun. Nah, setelah lulus S1, kami diminta untuk atau bahkan ditugaskan dari Pusupan, dari Seminari Tinggi juga untuk melayani atau katakanlah tahun orientasi pastoral di paroki di Pusupan Bogor, di salah satu paroki saja. Lalu kami 1 tahun lah, saya 1 tahun di paroki tersebut, udah berarti ada sudah tahun ke 10. Setelah 1 tahun di paroki, ya, setelah lulus S1, 1 tahun di paroki, kami kembalilah ke Bandung, ya, untuk melanjutkan S2 kami selama kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi S1 tadi kami 4 tahun itu di filsafat, S2-nya 2 tahun di teologi. Ya, nah itu berarti sudah 12 tahun. Nah, lalu setelah itu kami kembali ke paroki. Kalau tadi tahun orientasi pastoral, nah kalau tahun orientasi pastoral itu kami hanya mengenal, melihat kalau OMK itu seperti apa sih di paroki, Legio Maria itu seperti apa, lalu PDPKK itu seperti apa. Tapi di tahun setelah S2, kami 1 tahun lagi di paroki itu, sudah lebih mempunyai hak untuk katakanlah sedikit memutuskan. Jadi bedanya adalah kalau tahun orientasi pastoral kami hanya mengenal dan menyimak. Tapi kalau di tahun pastoral itu misalkan ya, Romo Mario atau Frater Mario saat itu silakan kamu dampingi OMK, kamu yang urus tuh OMK paroki. Nah, itu kami sudah diberi tanggung jawab akan hal itu. Itu tahun pastoral. Berarti sudah tahun ke-13. Ya. Nah, itu kurang lebih 13 tahun, tapi di 1 tahun yang ke-13 ini itu sudah dibagi 2. Maksudnya adalah setengah tahun itu kami akan sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang diakon. Lalu nanti setengah tahunnya, kalau lulus dan berjalan lancar, karena kan tidak mudah ya. Tantangan dan rantangan itu banyak. Tantangan bikin kadang hambat, rantangan bikin gemuk. Rantangan. Itu makanan dari siapa itu loh. Jadi terkadang itu ada hal-hal yang memang warna-warna yang itu membuat menarik gitu ya. Tapi kalau kami nikmati akhirnya puji Tuhan jadi Romo selama kurang lebih belasan tahun. Tahapannya kurang lebih seperti itu kok jadi. Ada cerita seperti Susar tadi. Apa? Kalau tadi Susar beli gorengan dan bubur, Romo beli rantangan itu. Kasih tahu ya. Ini nyebut merek ya. Nggak, kalau mau tahu masuk dulu. Benar, kalau mau tahu masuk dulu. Gitu. Wah, tips-triknya ini kurang jelas ya berarti ya. Oke, berarti benar ya. Yang mau tahu silakan masuk dulu. Ya, dinikmati. Stella Maris Parung. Stella Maris Parung, sekarang di Parung benar. Parung ya. Oke. Ini ngomong-ngomong soal masuk nih ya, mau ada nggak sih syarat-syarat tertentu buat masuk seminari ataupun yang dari suster tadi? Ceritakan. Dari yang terakhir. Dari terakhir. Kan awal dan terakhir. Berarti enakan ini tengah ya. Ini saya. Oke, baik. Syarat umumnya sudah pasti Katolik. Iya. Dan sudah pasti kalau laki-laki. Laki-laki. Jadi coba dilihat dulu dirinya laki-laki apa bukan. Kedua laki-laki, yang ketiga pasti sudah menerima yang namanya komuni pertama. Ya, sudah menerima yang namanya komuni pertama. Itu sih. Itu yang paling umum yang katakanlah kalau kita tuh mau masuk seminari dan ingin menghidupi sebagai calon imam dan nanti akan jadi seorang. Paling itu paling umumnya. Harus lajang nggak mau? Atau udah boleh menikah? Oh tentu dan lajang. Jadi suster boleh collab. Collab aja bener. Iya. Syarat menjadi suster ya yang utama pasti perempuan. Ya perempuan. Suster
Ya sama. Wanita. Apa? Wanita. Sama aja. Perempuan masih kecil, wanita tua. Oke, baik. Ya, Bahkan ini, Ya. ini ya, ngomong soal perempuan, saya tadi terlintas ya waktu ngomong soal laki-laki ya. Kita kan lagi udah mulai masuk transgender ya. Saya nggak ngebayang seandainya saya perempuan nih. Terus saya jadi laki-laki. Maksudnya saya merasa diri laki-laki gitu ya. Terus saya ngelawan boleh ya. But itu nanti mungkin topik yang lain. Tapi maksudnya ini cuma tiba-tiba Bisa di podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya. gimana ya? Lanjut, sorry. Lanjut. Oke, tadi yang pertama syarat utamanya ya perempuan. perempuan itu sudah pasti. Udah pasti perempuan. Ya. Lalu kalau di SMS itu ada umur tertentu ya, dari umur selesai SMA Ya, 19 tahun sampai 25 tahun itu maksimal. maksimal. Oke. Itu syarat. Yang lalu sudah dibaptis, krisma itu kan umum seperti itu. Oke. Ada kemauan untuk menjadi suster ya. Kemauan ya. Kemauan ada. Jadi susah guys, ada tambahan nggak? Tambahannya Ya. gembira. Masuk dalam susah aja. Gembira. Oke. Mendengar kata gembira ya. Di sini ada pertanyaan. Masuk biara itu santai apa beban sih? Wah, ini nih. Oh, suster dulu. Awal dan akhir. Sebetulnya yang namanya kalau ditanya masuk suster atau masuk biarawati gitu ya, gembira apa beban, itu udah pasti masuk dengan gembira. Itu udah pasti, nggak mungkin. Dalam proses ada kesulitan, iya, ada tantangan pasti. Tapi saat kita mengatakan oh itu beban, itu artinya dia lagi dalam keadaan krisis doang. Karena yang namanya cinta itu awalnya pasti dalam gembira. Nggak pernah kan kita jatuh cinta terus bete nggak mungkin ya. Boleh tanya sama siapapun ya, mulai dari anak yang masih cinta monyet sampai cinta yang gorila gitu ya. Waktu pertama kali gitu pasti gembira. Jadi udah pasti udah besar kan, udah berubah semuanya gitu, udah nggak monyet lagi gitu loh pasti ya. Tapi gara-gara tantangan dan kelantangan gitu. Kan tantangan itu ya kan pasti ada. Hanya kalau tiba-tiba misalnya teman-teman udah dengar ya atau susternya lagi beban, itu hanya dalam situasi sebuah siklus aja. Nah, tidak dimaknai dalam pengertian beban yang gimana gitu ya. No, it's just sebuah fase kehidupan yang memang harus ada, karena akan sangat tidak normal jika seorang imam, biarawati, suster ini selalu happy hour. Itu malah harus dipertanyakan. Pasti harus ada siklus di mana dia mengalami masa-masa gelap. Ya, dia membuat kita semua it's just Jadi suster menambahkan. Setuju. Ya, setuju juga. suster kami Ya. Ya, itu gembira dan beban ya, bukan menjadi beban ya. Artinya tadi ada masa-masanya memang. Ada masa-masa, ada waktunya kita juga akan seperti roda itu. Berputar lah. Roda itu kan kadang di bawah, kadang di atas, kadang di sana. Seperti itulah hidup sebagai seorang biarawati, seorang romo sama. Tidak ada yang lurus ya, tapi terus itu tentu dialami juga oleh saudara-saudari semua. Nah, itu dalam keluarga juga pasti juga mengalami asam surutnya. Bagaimana tadi kembali lagi ke disitulah ketika saya misalnya mengalami tantangan, godaan, disitulah saya ditantang. Tantangan. Oh, ini tantangan, apakah ini rantangan? Gimana Romo? Mau sih kalau berbicara soal rantangan. Karena saya kurus jadi pengen gemuk. Oke, baik.
bila saya mengambil semangat dari Bunda Maria terjalan padaku menurut Perkataan. Tapi karena saya mengambil semangat Mario, bukan Maria. Oke. Semangat Mario bukan Maria. Jadi ketika terjadi padaku menurut kehendakmu, itu yang benar tadi suster-suster katakan bahwa di tengah perjalanan panggilan hidup ini tuh pasti ada tantangan dan rantangan tadi. Jadi istilahnya oke, kita berharap kehendak Tuhan selalu terjadi untuk hidup kita baik-baik gitu ya. Tapi ternyata di tengah perjalanan tuh banyak godaan dan macam-macamnya tadi. Tapi ya tetap secara manusiawi kita tetap, atau saya pun pribadi, butuh bantuan, dukungan, butuh support, butuh doa juga dari semuanya agar bisa menapaki jalan panggilan hidup ini tuh dengan baik, dengan lancar, dan juga dengan penuh syukur. Sih yang saya mau. Berarti nggak ada beban ya, Bu? Beban ada tadi, Beban tapi kuliah. ya beban kuliah. Beban apa? Beban rantauan. Beban rantauan maksud hati menghabiskan apa daya. Kantong perut jangan-jangan kecil banget. Tapi yang pasti jangan menjadi beban kuskupan itu. Semoga ya, Bu, ya, tidak ya. Apa uskup denger? Oke. Oke, mungkin kita break dulu kali ya. Iya. Kita minum dulu. Nah, sambil break, teman-teman yang ada di Kuskupan Bogor, khususnya yang ada di Sukabumi, yang mau menapaki jalan panggilannya dan masih bingung mau ke tarekat apa, apakah mau ke Projo juga seperti Romo, atau OSU, atau SFS, atau yang lainnya, sebenarnya masih banyak tarekat-tarekat yang lainnya ada di Kuskupan. Boleh teman-teman lihat di www.kuskupanbogor.org. Oke, nah sekarang kita break dulu. Kita saksikan satu video dari promosi panggilan Ordo Santa Ursula. Saksikan. Kami selibat. Kalau butuh support system, giling aja. Dengan dia panggil namamu. Gue selibat. Lo galau-galau selalu memberikan kegembiraan. Kami OMK. Kami selibat. Tempat curhat, tempat berkat. Gue selibat. Gue anti membenci karena hati gue selalu mengampuni. Kami OMK. Kami selibat. Kami punya rumah gede banget. Kami punya rumah di seluruh dunia. Gue selibat. Gue tetap punya hati yang mencintai, tetapi universal. Ayo Kak Cliff ngomong lagi. Nggak mau ah, tadi dikat lagi. Yang gue seminari. Akhirnya doa kita terkabul. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Halo guys, jumpa lagi bersama kita di podcast Orang Muda. Dan kita akan lanjut pada sesi kali ini untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kita lanjut ya, Kayu ya. Oke. Yuk, Kayu mau nanya apa nih sekarang? Jadi ada pertanyaan nih, cara memilih tarekat yang sesuai. Gimana tuh, Mo? Cara memilih tarekat yang sesuai. Kenali dulu kamu itu di kuskupan mana. Misalkan saya di Kuskupan Bogor gitu ya. Nah, di Kuskupan Bogor itu kurang lebih ada beberapa tarekat yang kita tahu ya. Ada Projo Bogor tentunya. Pasti ya. Lalu juga di Kuskupan Bogor itu ada CSE ya, itu yang ada di sana tuh. Daerah jauh tuh. Perbukitan kali. Ya, perbukitan. Di Lembah Karmel Cikanyere. Ya, lalu di Kuskupan Bogor itu juga ada yang namanya OFM. Ya, itu saudara-saudara Fransiskan. Ya. Lalu juga di Kuskupan Bogor kita juga dengan kenal ada biarawati-biarawati yang ada di sini. Yang terbaru itu ada suster-suster RSCJ. Yang kalau saya tidak salah ya di daerah yang Cilegon. Ada suster-suster RSCJ. Lalu juga kita pasti tahu ada yang suster CPS ya. Gitu ya. Kita juga tahu bahwa di Kuskupan Bogor juga ternyata ada suster Ursulin yang berkarya bersama kami di bidang pendidikan juga. Nah, jadi kalau ingin tahu cara memilih tarekat mana, kenali dulu kuskupan kamu, dan silakan kalau penasaran datangi, kenalilah. Itu kalau dari saya. Oke, berarti masih banyak ya? Masih banyak, sebenarnya saudara, masih tarekat ini kan?
Oke, berarti Biar penasaran aja, makanya saya nggak ngomong biar semua. penasaran aja ya. Oke. Ngomong soal penasaran nih ya, Ya. RSCJ kan kalau nggak salah yang susur-susur yang nggak pakai Betul, busana RSCJ ya? itu nggak pakai seragam khusus maksudnya. Kalau busana pasti pakai. Ya. Sorry. Maksudnya busananya bukan yang pas ya. Lanjut Rob. Lanjut gitu. Ya, iya benar. Jadi RSCJ itu dia tidak ada seragam khusus yang mungkin seperti Suster Ursulin atau Suster SFS gitu. Jadi memang terlihat seperti memakai pakaian bebas saja gitu. Jadi kalau mereka berkeliaran di luar biaranya, ya, ketika lihat mereka sedang ada di luar biaranya, itu memang mereka tidak pakai seragam khusus gitu. Tapi mereka suster, tetap hidup rohaninya itu baik. Jadi sedikit menambahkan Sedikit saja menambah untuk wawasan. untuk wawasan karena seperti RSCJ di Ursulin juga ada seperti itu. Jadi itu namanya Ursulin sekuler. Lain adalah Putri Santa Angela. Kenapa kami perlu mengangkat ini? Karena seperti saudari-saudari dari RSCJ, terkadang orang tidak paham bahwa mereka juga menjalani tetap. Jadi kalau kemurnian, kalau kesederhanaan, dan kalau ketaatan itu tetap ada. Hanya corak hidup, corak berdinamika, komunitasnya berbeda. Begitu. Terus strukturnya, aturannya semua sama. Seperti kalau yang saya memang pahami karena Ursulin sekuler itu karena bagian dari kami gitu ya, dia punya aturannya dari pausan. Karena kalau Santa Angela Uskupan dan sekarang di Bogor di Bandung. Ya, saudari-saudari tertarik menjadi biarawati, tetapi tidak mau tinggal di dalam corak kehidupan seperti Suster Kamila dan saya, ada pilihan dan itu sama baiknya gitu. Maka ikuti saja kata hati dan ya itu seperti tadi Romo katakan, tanya dulu ke keuskupan, ke pasornya, karena pasti akan diarahkan pada hal yang juga. Dan yang satu juga menjadi promosi nih saya, suster-suster yang hidup di dalam biara itu TOP BGT ya, apa banget mereka gitu ya, mungkin seolah-olah mereka hidupnya susah dan bagaimana, enggak juga kok, mereka happy ya. Jadi kalau putri-putri yang tertarik dengan kehidupan kontemplatif tapi nggak mau pakai habit yang model zaman dahulu kala gitu ya, yang warnanya gelap gitu, aduh gitu terus kamu merasa gimana gitu ya, ada suster SSPM kalau tidak salah, mereka kita panggilnya pink sister karena bajunya jubahnya pink. Ya, so tradisi doanya sangat kuat, tapi penampilan warnanya itu sangat modern. Jadi jangan khawatir putri-putri, banyak pilihan untuk menjadi mempelai Allah, mempelai Kristus melalui panggilan hidup seperti kami. Oke, udah mulai promosi ya, Sister ya? Jelas. Langsung apa ya? Habis ini hubungin. Tapi ngomongin soal tarekat yang tadi, saya juga ya penasaran sih, Romo. Kayaknya kita harus undang ke podcast berikutnya nggak sih? Boleh. Tunggu di podcast berikutnya. Pasti pendumnya turun, Mo. Ada catatannya ya. Catatannya ada itu. Oke, lanjut yuk. Kita punya pertanyaan apa lagi nih yuk? Ngomong soal tarekat nih, Mas, sama nih. Perbedaan tarekat satu dengan yang lain. Suster Kamila mungkin bisa menjawab. Jangan nyontek, Suster. Ya, saya nyontek. Perbedaan tarekat satu dengan yang lain itu berdasarkan semangatnya. Seperti SFS itu bersemangatkan Santo Fransiskus Assisi. Beda dengan Suster Ursulin tentunya. Dan kami pendirinya juga berbeda ya. Dari pendiri maupun semangat dari kongregasi itu masing-masing. SFS pendirinya Ibu Rosa Depi,
semangatnya Santo Fransiskus Assisi yang membedakan dari dekat atau kongregasi-kongregasi, sehingga kita bisa melihat kalau kongregasi tertentu itu pendirinya siapa, lalu semangatnya dari santo apa atau santa apa. Ini ada tambahan? Dari Romo, Suster? Kalau dari saya sih itu tambahannya itu aja ya, bahwa ada yang aktif, ada yang aktif, sehingga bisa tenang dalam yang tidak banyak bertemu dengan awan, maka pilihlah akan lebih banyak tentang kerja di dalam. Jika Anda dipanggil sungguh-sungguh berkarya, maka pilihlah kongregasi yang aktif. Dan jika Anda memang masih sungguh seperti saudari-saudari, sedikit terbedakan tadi yang saudari-saudari RSCJ itu mereka punya karya bersama. Karena kalau seperti Putri Santa Angela atau Ursulin Sekuler, mereka tidak ada karya bersama. Karya mereka adalah profesi. Jadi seandainya saya guru, saya masuk Putri Santa Angela, saya tidak perlu melepas keguruan saya. Kalau saya dokter gitu ya, saya direktur gitu, saya tidak perlu melepas untuk menjadi karya pendidikan gitu, enggak. Tapi ada karya bersama yang berkarya. Jadi sedikit berbeda. Jadinya seperti itu. Karena kalau saudara-saudara studi dan dalam pada tahap tertentu mereka punya sama juga yang sedikit kental. Pilihlah, lihatlah, maka dari tadi awalnya itu ya, kenali dulu seperti corak hidup yang dan pribadi saya akan cocok itu pilihan para lebih tepat, sehingga cara mencintai Allah Anda lebih cepat, lebih tepat gitu aja ya. Ada orang yang romantis banget gitu ya, sedikit-sedikit bawain bunga, sedikit-sedikit bawain coklat gitu, tapi ada juga apaan sih gitu ya, bete banget sih bawa dikit-dikit gitu, dikit-dikit bawain ini nelpon mulu gitu, ada ya, ada dikit bawahnya. Jadi kenali saja tidak jalan baik, Tuhan bentuk seperti dengan begitu banyak pilihan. Jalan itu aja. Pertanyaan buat Romo. Jadi tadi kita membahas tentang ada yang namanya tarekat, kongregasi. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar itu kata ordo, perbedaannya itu apa sih, Mbak? Nah, sebenarnya akan nyambung sama dengan yang tadi. Kalau tadi kan teman-teman tanya bahwa perbedaan antara tarekat satu dengan tarekat yang lain apa gitu kan. Nah, jadi kalau di dalam hidup panggilan khusus ini gitu ya, kami ini ada suster, ada romo gitu ya, itu terutama di para romo itu, kalau kami ada yang namanya imam diocesan dan juga ada imam tarekat atau imam kongregasi. Nah, perbedaannya adalah kalau kami itu imam diocesan pasti ini akan selalu jadi pertanyaan gitu ya. Imam diocesan lalu semangatnya ke siapa gitu kan, karena kami memang tidak ada Semangatnya ke Bapak Uskup. semangat ya Bapak Uskup. Semangat baik. Kalau di imam tarekat atau imam kongregasi, mereka ada satu figur atau satu santai yang mereka katakanlah jadi spiritualitas mereka atau semangat hidup mereka untuk menjalani hidup seperti itu, seperti ini. Nah, kalau imam diocesan itu apa? Nah, imam diocesan itu secara spesifik tidak menghidupi siapapun gitu ya. Tetapi karena kami sudah menghidupi jalan ini, dan kalau saya pribadi, saya rasa dan bahwa mungkin yang lainnya juga merasakan yang sama, panggilan itu kan menggembirakan. Nah, untuk mencapai sesuatu supaya jalan panggilan kita itu menggembirakan, ya udah, kamu tuh bebas sebagai keputusan itu mau pilih regulanya siapapun. Tetapi yang tidak spesifik itu dikatakan secara apa namanya? Dalam regulanya gitu ya, atau dalam hitam di atas putih gitu ya. Tapi
semangat pribadi aja, semangat pribadi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Misalkan gitu ya, saya projo tapi saya mau hidup sederhana seperti Fransiskus. Nah itu seperti itu, jadi kurang lebih. Jadi ada semangat yang boleh kita hidupi jika kita ingin mengacu kepada santo atau mungkin santa siapapun gitu. Itu nggak apa-apa, itu nggak jadi gitu. Gitu ya, Bu. Oke. Kalau misalkan nih buat para suster nih ya, pertanyaan ada misalkan keluarga muda gitu ya, yang dulu itu sebenarnya terpanggil menjadi seorang imam atau suster gitu ya, tapi mereka itu keburu menikah gitu ya dan hidup berkeluarga, terus mereka itu pengen tetap menghidupi semangat itu gitu, semangat misalkan ke Santo Fransiskus gitu atau ke Santa Angela gitu. Nah, itu tuh gimana sih caranya, suster? Mau sweet dulu. Ya, mau dari siapa? Silakan. Oh. Jadi ini gimana, siapa duluan? Oh gitu. Ya sih. Kalau dari kami memang kami punya namanya kerabat santa. Oh, iya. Kerabat santa itu khusus untuk semua saudara-saudari yang tertarik untuk mendalami hidup semangat santa, tapi dalam bentuk atas awam. Tentu ikatannya adalah ikatan spiritual saja, jadi tidak ada kewajiban ini dan itu dan sebagainya. Nah, yang ada adalah kita berkumpul, kita berdoa, baca, coba mengkaitkan hidup sehari-hari, dan memang ada satu, dua, dan beberapa imam. Aku suka mereka lah. Ada karena memang secara spesifik mendalami. Itu dari apa tadi suster sebutannya? Kerabat Santa. Kerabat Santa Angela. Dari SFS? Di SFS itu bisa masuk ordo sekuler, OFS. Fransiskan punya semangat Fransiskus Asisi, tetapi bisa menghidupi profesinya masing-masing sama seperti kerabat Santa Angela, tapi punya semangat Santo Fransiskus Asisi, dan itu juga melalui tahapan-tahapan seperti ketika masuk ada masa postulan, ada masa office, tetapi mereka masih tetap hidup sebagai tetap hidup keluarga, artinya dengan profesinya masing-masing, tidak lalu bisa menjalani hidup mereka seperti biasa, tetapi punya semangat santo. Oh, tadi ada tahapannya ya berarti, suster, dari aspirannya juga ada gitu. Kalau di kerabat Santa Angela ada nggak, suster? Enggak. Oh, nggak ada. Sejauh ini komunitas tersebut komunitas keluarga. Jadi datang, lihat, dan bergembira lah. Jadi senang-senang bersuka-cita ya, suster ya. Nanti kita baru, dan segala sesuatu dibikin rame-rame gitu ya. Jadi kita mau bikin apa nih? Kita mau bikin pertemuan kah atau apakah? Itu lebih pada kelompok-kelompok yang terpanggil semangat santa. Berarti ya untuk awamnya ada, untuk biarawan-biarawannya juga ada ya, suster. Ada lagi pertanyaan, Kak Ayu? Kayaknya udah cukup sampai di sini aja ya ngobrol-ngobrolnya. Oke, kalau sudah cukup ya berarti pertanyaan habis ya dari netizen ya. Habis nih. Oke. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, tunggu ya guys podcast selanjutnya dari kita di podcast OMK. Dan untuk tema kali ini apa? Kita sama-sama kita tadi ada panggilan seru. Gokil habis. Oke, dadah semuanya.